Satu rahasia umur, Allah ikatkan umur dan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha." Tidak boleh jiwa manapun mati sebelum dipenuhi oleh Allah rizkinya dan ajal umur. Berarti Allah ikatkan umur kita dengan rizki. Masih punya rizki, tidak boleh mati. Ada orang bapa di rumah sakit, katanya krisis sampai pingsan. Sampai dokter angkat tangan, oh kami tidak bisa, sudah pasrah. Dalam kondisi koma 3 hari. Tiba-tiba habis 3 hari bangun, sadar bahkan sehat. Sampai dokter pun bingung, kenapa ini? Kok tiba-tiba sadar, bicara biasa-biasa, bahkan minta nasi padang. Dibawain nasi, makan, habis makan, alhamdulillah, langsung mati. Allah hidupkan dari koma karena ada nasi padang belum dimakan. Habis sudah selesai rezekinya, sudah tidak boleh ada umur lagi. Makanya ada rahasia, Allah ikatkan rizki sama umur. Selama masih ada rizki, wallahi tidak boleh mati. Berarti jamaah sekalian, jangan takut soal rizki. Selama masih punya umur, dijamin rizkinya. Dijamin. Dan rizki kan banyak macam-macam. Bukan hanya rizki mata uang. Uangnya apa aja, berapa, sehat itu rizki, jalan itu rizki, beraktivitas itu rizki, bisa ibadah dan ingat Allah itu rizki, hadir majlis ilmu, sama-sama belajar itu rizki, mendengar azan, datang ke masjid itu rizki, karunia, taufik dari Allah. Bisa baca Al-Quran, apalagi bisa hafal, itu rizki. Banyak kita hitung rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di dalam tubuh badan kita, banyak rizki yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Mata, rizki. Coba subhanallah, bayangkan, kenapa air mata asin? Kalau menangis, air mata itu asin enggak? Atau manis? Yang belum yakin, coba nangis. Ada enggak ini rasanya? Ada, asin. Pernah enggak Bapak Ibu bertanya diri, kenapa air mata kita asin? Orang dahulu, kakek nenek kita, belum ada zaman mereka itu kulkas atau lemari es. Bagaimana mereka bisa menahan makanan supaya awet dan tidak basi? Dijumur. Ketika dijumur, pakai apa? Gula atau garam? Kenapa tidak pakai gula? Semut. Berarti kenapa pakai garam? Supaya awet, bertahan lama dan tidak ada binatang-binatang yang bisa makan atau mengganggu makanan itu. Allah jadikan mata kita airnya asin. Coba bayangkan kalau air mata kita manis. Bangun pagi, astagfirullah, semut. Karena ini kan lubang.
Mata ini kan bagian dari lubang. Semut itu kan suka cari lubang. Di mana ada lubang dia ikut. Dia datang air mata manis. Allah menjadikan air mata ini untuk menahan yang asin ini. Menahan lama matanya itu. Bisa bertahan lama. Subhanallah. Mahal. Mahal. Tahu nggak harga air mata ini? Saking mahal dan berharga. Siapa yang meneteskan air mata karena Allah, dijamin selamat dari neraka Jahannam. Allah yang kasih nikmat, dan titisan air mata, satu titisan air mata jaminan selamat dari siksa neraka Jahannam. Bagaimana orang yang selalu menangis karena Allah, yang selalu menangis ketika berdoa, menangis ketika dia membaca Quran, menangis ketika dia berzikir. Betapa banyak titisan air mata ini menjauhkan dan selamatkan kita dari siksa neraka Jahannam. Zaman Umar bin Abdul Aziz, pemimpin, pernah beliau masa sudah cukup lama tidak hujan, sampai orang menaduk bagaimana solusinya. Tanam-tanaman kami habis kering, binatang-binatang pun mati karena haus, tidak ada air. Beliau kumpulkan, suruh istisqa. Beliau jadi imam. Habis jadi imam naik mimbar. Apa isi khutbah istisqa? Hanya istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, gara-gara dosa kami tidak turun hujan. Astaghfirullah, ya Allah, gara-gara kezaliman kami tidak turun hujan. Astaghfirullah, sambil beristighfar terus. Dengan istighfar sambil semua jamaah ikut beristighfar, Allah turunkan hujan. Pernah enggak kira-kira Bapak Ibu, coba mohon maaf tanya diri, pernah ketika lagi salat, tidak semestinya tahajud, lagi di masjid, lagi di rumah, salat sunnah, salat wajib, pernah enggak menadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menangis? Ya Allah, kami menderita keadaan kami ini. Kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak kita curhat kepada Allah? Tumbahkan masalah ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah daripada ujian, Allah ingin menyadarkan kita, perlu kita tingkatkan muhasabah, bermohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membanjatkan doa kita setiap waktu dan setiap saat. Nah, inti daripada doa atau inti daripada ujian, Allah ingin mendengarkan bisikan doa yang ikhlas. Mungkin selama ini doa kita biasa-biasa aja. Kira-kira pas lagi senang doanya gimana? Biasa. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya, biasa-biasa. Tapi cuma kalau lagi ditekan dengan ujian, Bapak Ibu dapat musibah dalam rumah tangga, musibah tercepat hutang, musibah sakit, kira-kira bisikan doanya gimana? Ya Allah, dan nangis di luar. Karena terasa sedang lagi butuh pertolongan dari Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Saya mohon kalau nanti pulang ke rumah, tolong duduk di atas sajadah dan istighfar saja. Istighfar sampai menangis, sambil menangis. Tariaklah di hadapan Allah. Tak apa-apa, tariak dengan suara yang keras. Astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah tempat berlindung kita. Hanya Allah tempat munajat kita. Hanya Allah yang mahu mengangkat segala bala dan musibah yang kita hadapi. Nabi Yunus ketika tercepat masuk ke kapal perahu, kemudian dibuang di dalam air laut.
dan dipertahankan di dalam perutnya ikan. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Karena bukan tasbihnya Nabi Yunus, bisa jadi Nabi Yunus berada di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Angkatlah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus di dalam laut, 3 kegelapan, gelapnya perutnya ikan, gelapnya laut, dan gelapnya malam hari, malaikat mendengar bisikan sambil malaikat berkata, ya Allah, du'aun ma'ruf min 'abdin ma'ruf min makanin ghairi ma'ruf. Doa yang kami kenal dari hamba yang kami kenal, tapi kami tidak tahu di mana hamba itu. Malaikat berkata begitu sama Allah, kami tidak tahu adanya di mana, tapi suaranya kami kenal, itu Nabi Yunus. Doanya kami tahu, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tapi kami tidak tahu ya Allah itunya ada di mana Nabi Yunus. Baru Allah perintahkan ikan, lepaskan dan keluarkan Nabi Yunus di pantai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata ulama, doa Nabi Yunus tauhid, istighfar, taubat, dan mengaku diri berbuat kezaliman. La ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, iqrar, i'tiraf, mengaku diri berbuat kezaliman dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus selama 40 malam, minimal 1 malam 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Wirid, tingkatkan wiridnya.